الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى قد الشيخ الدين العليا شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى قد الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى قد الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي حاجي محمد شافعي حزامي bin Muhammad Saleh Raidi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim, thumma ila marhum bagi haji Rizqilur Kanain haji Asmat wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim, thumma ila jami'il awliya'illah wa asfiya'illah wal ulama'i wa salihin aynama kanu wa hamad arwahuhum, khususan ila musannif hadzal kitab al-alim al-allamah Syekh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim, thumma ila marhum Haji Salim bin Haji Monjak, thumma ila marhum Binahar Jujawan bin Marah Datutu Al-Mudo, thumma ila marhum Rahmat bin Yadi bin Haji Usman, thumma ila marhum Ahmad Rasyidi bin Haji Abu Samad, thumma ila marhum Munaf Panduko Sultan bin Bolan, thumma ila marhum marhumah Ahmad binti Bolan, thumma ila marhumah Hajah Ulud binti Monjak, thumma ila marhum Qadarmi bin Bolan, thumma ila marhum Zulkarnain bin Marzuki, thumma ila marhum Sarani bin Sa'ad, thumma ila marhumah Syamsiah binti Munir, thumma ila marhum Nazaruddin bin Bolan, thumma ila marhum Muhammad Yusin bin Bolan, thumma ila marhumah Bu Hajah Nurbaidi binti Sabar, thumma ila marhum Mawi bin Kacili, thumma ila marhumah Sa'diyah binti Kathir, thumma ila marhumah Bu Hajah Ratna binti Bolan, usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bibarakatihim wa bibarakati ulumihim wa bi asrarihim, wa barik lana ya Allah, barik hayatana, sahil kulla umurina, yassir lana kulla umurina ya Allah, fid din wa dunya wal akhirah, waftah lana futuhal arifin, waftah lana futuhal arifin, waftah alaina futuhan wa munuh bibarakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'adihi wa bi'udumihi fid dharaini amin. Qala wa ana astaghfirullah, jadi wala aqulu anna niyati fi wada'i hadhihi risalati maqsuratun ala hadhil maqasidil hasanati diniyati. Wa ana, dan saya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, astaghfirullah,
Aku memohon ampunan kepada Allah. Wala aqulu, dan tidaklah aku katakan anna niyati, bahwasanya niatku fi wada'i hadhihi risalati, di dalam menyusun kitab risalah ini, maksuratun, yakni terbatasi, ala hadhil maqasidil hasanati diniyati, terbatas atas maksud baik yang terbangsa kepada agama saja. Ini ketawaduan beliau, ya, ketawaduan Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau katakan, saya mohon ampunan kepada Allah. Saya nggak bilang kitab yang saya susun ini tujuan cuma buat kebaikan dalam agama saja. Ya, ini ketawaduan beliau. Kaifa wa ana a'lamu ma indi minasyahawatil khafiyati wal hududin nafsiyati wal iradati dunyawiyati. Bagaimana saya bisa bilang kalau ini semuanya bagus, tulus dalam agama? Ya, kata beliau, wa ana a'lamu, sedangkan saya yang tahu, ma indi, apa yang ada pada diri saya, minasyahawatil khafiyati, dari syahwat-syahwat yang tersembunyi. Ya, jadi beliau itu, ini bentuk ketawaduan, ya, sekelas orang alim seperti beliau, itu beliau katakan, saya nggak jamin kalau saya bikin kitab ini tulus murni buat agama. Sebab yang tahu saya, ya saya. Karena bisa jadi dalam diri saya ini ada syahwat khafiyah, ada syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat? Syahwat nafsu. Syahwat itu isytiyaqun nafsi ila syai', keinginan nafsu kepada sesuatu, itu syahwat namanya. Ya. Yang tahu saya, ya saya, kata dia. Wal hududin nafsiyati, dan juga ada bagian dari nafsiyah, ya, hududin nafsiyah, bagian-bagian nafsu. Bisa aja saya bikin kitab ini nih, ada bagian-bagian nafsu saya. Wal iradati dunyawiyati, dan kehendak keduniaan. Saya nggak jamin kalau saya bikin kitab ini tulus murni untuk keagamaan semata. Karena yang tahu saya, ya saya. Bisa jadi ada syahwat tersembunyi dalam diri saya. Bisa jadi ada bagian-bagian nafsu yang turut campur dalam penyusunan kitab ini. Bisa jadi ada kehendak keduniaan yang saya taruh dalam pembuatan kitab ini. Bisa jadi begitu, ya, kata beliau. Tapi ini bentuk ketawaduan. Ya, bentuk ketawaduan. Secara basyariah bisa saja terjadi kayak gitu, manusia kan bisa aja, ya, bisa aja. Wa ma ubari'u nafsi, dan tidaklah saya berlepas diri dari nafsu saya. Saya nggak bisa berlepas diri dari nafsu saya, sebab bagaimana juga nafsu itu ada dalam diri saya. Ya, nafsu itu ada dalam diri saya. Anna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ya, ini firman Allah Ta'ala, yang anna nafsa, bahwasanya nafsu itu la ammaratun bisu', ya, sungguh mengajak kepada kejahatan. Namanya nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang disayangin sama Tuhanku, yakni Allah. Kalau yang dapat kasih sayang Allah, dia selamat dari nafsunya. Ya, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku, yakni Allah Ta'ala, adalah Tuhan yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Ini beliau kata begitu, ini buat peringatan kita bahwasanya kita sebagai manusia ada nafsu dalam diri
ya, yang nggak bisa terpisahkan. Makanya kalau orang itu nggak bisa kekang nafsunya, maka dia bakal ikut nafsu. Sedangkan ikut nafsu, ya, pasti bakal masuk ke dalam keburukan, masuk ke dalam kejahatan. Kira-kira kalau nafsu sama setan, gawatan mana? Nafsu sama setan gawatan mana? Hah? Bedanya nafsu sama setan, kalau setan itu bagian yang lain dari kita. Kita ya kita, setan setan. Begitu. Bahayanya nafsu, nafsu itu bagian dari diri kita. Makanya kalau setan diusir bisa nggak? Setan diusir bisa? Bisa. Ya, karena setan bagian yang lain dari kita. Kalau nafsu diusir bisa nggak? Kenapa? Karena nafsu bagian dari diri kita. Ya, kalau masih ada napasnya, nafsunya masih ada. Maka nafsu diusir nggak bisa, tapi nafsu bisa dikekang. Namanya iljamu nafsi, mengekang nafsu. Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau itu gambarkan nafsu kal asap. Ya, nafsu itu kal asap, nafsu laksana singa. Nafsu kayak singa. Kalau setan itu, setan kal kalbi, seperti anjing. Apa bedanya singa sama anjing? Anjing itu kalau dia datang menyerang kita buka aja tuh sendal kita angkat begitu tuh. Jangan kita timpuk, angkat doang, kabur tuh anjing. Gitu. Kalau itu anjing udah kabur dari kita, itu anjing nggak bakal menyerang kita dari arah yang sama. Dia bakal cari arah lain, dia bakal cari jalan lain buat gangguin kita. Setan begitu. Seandainya setan datang dari depan kita, lalu kita usir ke setan, maka pergi itu setan, dia nggak bakal datang kepada kita dengan cara yang sama. Dia bakal cari cara yang lain. Dia bakal cari jalan lain buat ganggu kita. Kalau nafsu, kal asad, nafsu kayak singa. Bagaimana singa? Seandainya ada singa menyerang kita, ada singa menyerang kita, terus kita copot sendal kita, ya, kita mau timpuk atau kita kotin singa, pergi nggak lu? Kira-kira ya singa pergi nggak? Kalau singa pergi, enteng banget tuh singa. Itu singa nggak bakal pergi sampai kapan? Sampai apa yang singa mau dari kita kesampaian. Makin kita gituin, bukan pergi, bukan diem, malah mungkin galakan dia. Itu nafsu. Nafsu dia nggak akan pergi dari kita sampai apa yang kita ingin nafsu tercapai dari kita. Ya, kita galakin, nafsu makin galak. Sampai apa yang nafsu pengenin tercapai dari kita, baru dinafsukan lebih. Singa juga begitu. Kira-kira yang singa pengen dari kita apa? Hah? Daging kita, ya. Kalau dia belum dapetin daging kita, dia nggak berhenti tuh ngomongin kita, menyerang kita. Coba sekali waktu kasih daging kita buat dia, ya, rapi ya, rapi dia makan dia. Cuman harus kasih daging kita dulu, kan repot urusan. Makanya nafsu nggak bisa diusir, tapi bisa dikekang. Ya, nafsu bisa dikekang. Maka dikatakan wa nafsu aduwwun, ya, wal adu la yuman bal hiya a'dal a'dai. Wa nafsu, dan nafsu itu aduwwun adalah musuh. Ya, nafsu itu adalah musuh. Wal adu, dan musuh itu la yuman, tidak dapat dipercaya. Ya.
Siapa orang yang mempercayai sama musuh? Ada nggak? Nggak ada. Maka musuh itu tidak dapat dipercaya. Ya, wal adu la yu'man. Nafsu itu tidak bisa dipercaya. Balhia, bahkan dia itu, yakni nafsu itu a'dai adalah musuh yang paling musuh. Nafsu itu musuh yang paling musuh. Ada, ya, pakai isim tampil itu ada musuh yang paling musuh di antara musuh-musuh nafsu. Setan itu ada seberapa musuh, tapi nafsu kita sendiri justru itu yang paling musuh di antara musuh-musuh yang ada. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang gampang percaya sama musuh. Berarti jangan gampang percaya sama nafsu kita. Ya, jangan percaya. Nafsu itu ngajaknya yang enak-enak. Ngaji malam. Kata nafsu ini rebahan. Besok kali kerja lagi. Kata nafsu. Kalau kita ikutin, nafsunya kita ikutin nafsu. Akhirnya kita jadi ngaji. Jangan urusan ngaji. Bayang lagi harga waktu. Kalau kita nafsu, maunya nonton TV aja, nggak mau yang lain. Makanya nafsu itu dikekang. Ya, nafsu itu dikekang. Bagaimana kang nafsu? Kita kata nafsu, jangan khawatir. Nanti bakal ada bagian ente nafsu. Yang penting ente ikuti dulu maunya aneh. Ente ikuti dulu maunya aneh. Nanti aneh bakal enakin maunya ente selama urusan yang mubah, bukan yang haram. Ya, makanya diajarin tuh kita kalau umpama ada anak sapi, itu kan belum jinak tuh anak sapi. Kita suruh kerja ngegiling gandum tuh. Ya, itu kalau tahu-tahu kita ikat sapi di gilingan gandum, kita suruh kerja, nggak mau, berat. Bagaimana caranya? Tutup matanya, jangan dimanin dulu. Dipecutin sekali-sekali sambil didorong biar itu anak sapi dia mau muterin daripada gilingan gandum itu. Berat. Diberhenti lagi, pecut lagi sekali-kali biar berjalan lagi. Berhenti, pecut lagi. Nanti besoknya kalau dia udah tahu kerjaan tuh, dia mau jalan, besok buka tutup matanya. Ya, tapi jangan dikasih makan dulu, buka tutup matanya. Pecutin, suruh ngapain? Giling gandum, dimuter lagi dong penggilingannya. Sabar-sabar dia berhenti, pecut lagi. Besok harinya buka tutup matanya, kasih makan dia. Gitu, kasih makan. Terus suruh jalan tuh, suruh gerak, muterin nih penggilingan gandum. Kapan waktu dia berhenti, pecut lagi, dorong lagi. Nanti itu anak sapi lama-lama nanti. Besok-besok dia tahu kapan dia mau dapat makanan, dia mesti kerja dulu. Kapan dia dapat makanan, dia mesti kerja dulu. Tapi ada prosesnya, dia namanya ngekang nafsu gitu. Makanya kita lah nafsu kita ngindahin nafsu sekali waktu boleh, sekali waktu. Asal pada hal-hal yang mubah. Kalau nafsu ngajakin hal yang haram, jangan ikutin. Seandainya nafsu ngajakin rebahan, sedangkan kita mau ngaji dulu, bilang sama nafsu, tenang, ente mau rebahan, sekarang ngaji dulu, ntar habis ngaji kita rebahan yang pules, gitu. Bilang gitu sama nafsu, kata nafsu, ya deh, tapi bener lebih rebahan ya, nafsu bukan gitu. Nafsu mau ngajak kita jalan-jalan mulu, jangan kita ikutin asal nafsu ngajakin jalan, kita jalan. Nah, boleh kita jalan, jangan ajak dulu ibadah. Saya bilangin, ente nafsu kalau mau jalan ibadah dulu. Ntar kalau di ibadah kita jalannya gampang, tenang perasaan. Tapi nanti di situ bentar, ayo kita ibadah, kita ajak jalan. Ya. Kadang-kadang nggak jalannya, kadang-kadang dulu. Jadi kalau nafsu itu dikekang, ya nafsu itu. Jangan percaya
percaya sama nafsu. Sama nafsu itu musuh. Wal adu la yu'man. Yang musuh itu tidak dapat dipercaya. Balhia, bahkan nafsu itu ada yang musuh yang paling musuh di antara sekalian musuh-musuh itu nafsu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'da aduwika nafsuka allati baina janbaika." A'da aduwika, yang paling musuh dari musuhmu itu nafsuka, yakni nafsumu. Ya, nafsu kita yang paling musuh, bukan yang lain. Yang paling musuh ya dari musuh kita adalah nafsu kita. Allati baina janbaika, yang mana itu ada di antara dua lambungmu, ya. Antara dua lambung nafsu kita itu. Walillahi darul qadi, haitsu yaqulu, apa itu hurufnya? Apa hurufnya? Kalau panggil hurufnya huruf ini. Tuh, tawak gitu, tawakuf. Cintai kamu, cintai rinduin nafsu, tawak nafsu, cintai nafsu. Ada yang ada nggak? Coba cetakan yang lain, cetakan yang lain. Hurufnya mana? Yang lain dari yang ini, coba ada nggak? Coba ada. Hurufnya ada. Hurufnya ada. Tawak. Ini tawak. Ya, kalau ini ta'arraf. Ya, ta'arraf. No. Ya, ta'arraf. Ya. Ini sama yang itu nih. Yang ini sama yang itu. Ta'arraf. Kalau yang ini tawak, tawak. Tawak tuh rinduin gitu ya, ta'arraf. Ta'arraf. Kenali. Ya, ta'arraf. Ya. Walillahi darul qail, ya, bagi Allah itu ada satu keindahan, ya, zat atau sosok yang berkata gitu. Haitsu yaqulu, sekira-kira dia berkata, ta'arraf nafsaka gitu ya. Ta'arraf nafsaka la ta'man ghawailaha. Fanafsu akhbathu min sab'ina syaitanan. Ta'arraf, kenalilah nafsumu gitu. Kenalilah nafsumu, kenalin nafsu. Ya, kenalin nafsu. La ta'man ghawailaha, jangan kau merasa aman akan tipuan-tipuan nafsu. Jangan merasa aman. Ya. Mau ngebujuk kita gimana, kalau kita kenal tahu ada nafsu nih. Begitu, ya nafsu. Jangan kau percaya apa? Nafsu. Fanafsu akhbathu min sab'ina syaitanan. Maka nafsu itu akhbathu, terlebih keji. Ya, terlebih jahat min sab'ina syaitanan, dari 70 setan.
Ya, nafsu itu terlebih jahat, terlebih keji dari 70 setan. Oke. Ya, makanya setan seringkali digangguin kita. Yang setan pengen dari kita biar kita ninggalin ibadah. Ya, biar kita ninggalin ibadah. Ada aja tuh bujukan setan, tipuan setan, kata setan. Udah main catur dulu, main catur, kita main catur. Itu dibikin menang gitu mas setan, ya, menang mulu. Sekali menang, 2 kali menang, 3 kali menang. Enggak terasa udah setengah 3 siang. Jadi belum sembahyang lohor, belum sembahyang lohor. Karena kita ngerasa menangan mulu dan setan kepengen biar kita tinggalin ibadah. Dibikin asyik kita baca catur. Dibikin asyik kita baca catur. Walhasil kita main catur kasihkan sampai lewat waktu lohor, waktu asar. Kata setan begini, berhasil juga saya bikin sesat ini orang meninggalkan sholat lohor. Dan akhirnya setan senang karena berhasil gangguin kita sampai-sampai kita meninggalkan lohor kita. Dia setan nyender atau setan yang ngerasa misinya berhasil, setan nyender. Itu setan ngeliatin aja dari orang, ya, dari senang sampai bingung sendiri. Kenapa? Kata setan gini, saya berhasil nih, ya, tipu daya orang ini sampai dia tinggalin tohornya. Tapi pada saat saya nggak gangguin dia, saya lebih takjub lagi dari orang. Kenapa? Saya kira tohor dong yang kelewatan, asar kelewatan juga, maghrib kelewatan juga, isya kelewatan juga, semuanya. Itu setan sampai bingung sama dia. Begitu, ya. Kalau ditanya sama orang, lu kenapa nggak sembahyang? Nggak ngerti, setan godain mulu. Kata setan yang benar, siapa yang godain? Emang lu sendiri yang nggak sembahyang. Nafsu kita itu akhbatu min sab'ina syaitanah. Terlebih keji, terlebih jahat daripada 70 setan pun nafsu. Ya, nafsu itu terlebih keji dari 70 setan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa ana astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. Dan berdoa Habibullah Al-Haddad, Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepada Engkau an usyrika bika, dari berbuat syirik aku kepada dirimu. Wa ana a'lamu, sedangkan saya mengetahui itu. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampunan kepada Engkau lima la a'lamu, bagi perkara yang aku tidak ketahui. Ini doanya Habibullah Al-Haddad, ya, minta perlindungan sama Allah agar dirinya tidak berbuat syirik dengan perkara yang diketahui, dan minta ampun kepada Allah dengan perkara yang beliau tidak ketahui. Yang mudah-mudahan ini doa juga buat kita. Amin. Wa qad sadartu usula hadhihi risalati bi qauli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bikata qasidan bidzalika mukhatabata nafsi wa akhi alladzi kana sababan fi wada'iha khususan. Wasail man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman, gitu ya. Wa qad sadartu, dan sungguh saya timbulkan fusula hadhihi risalati, ya, akan fasal dari kitab risalah ini
Biqauli dengan ucapan saya fi awali kulli faslin pada awal tiap-tiap fasalnya itu minha daripadanya wa alaika bikada. Jadi nanti kita bakal temu di kitab nasihat dari Habib Abdullah ini mulanya wa alaika bikada 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 gitu ya. Wa alaika ya akhi bi apa? Dengan ini dengan itu. Nasihatnya dimulai dengan wa alaika. Kenapa beliau sebutkan wa alaika? Yang alaika itu atas mustilah atas dirimu gitu ya. Mustilah atas dirimu. Artinya gitu. Qasidan ya sebagai suatu tujuan bidzalika dengan yang demikian itu yang dengan menyebutkan wa alaika mukhatabatan nafsi, beliau berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi pada saat beliau sebutkan wa alaika mustilah atas dirimu itu beliau lagi nasihatin dirinya sendiri. Ya, mustilah atas dirimu itu diri beliau sendiri. Ya, lagi menasihati dirinya sendiri. Wa akhi ya wa alaika ya akhi gitu. Bukan saudara, wahai saudaraku. Apa makna? Alladzi kana sababan, yakni adalah penggunaan akhi sebagai suatu sebab fi wada'iha di dalam menyusun kitab ini khususan secara khusus. Ya, secara khusus. Jadi kan beliau sudah menceritakan dari awalnya bahwasanya beliau itu salah satu yang memotivasi beliau untuk menyusun kitab ini karena ada permintaan dari kalangan sadah, ya, dari kalangan sayyid orang-orang besar pada masa itu agar beliau itu membuat suatu kitab yang bisa memberikan kemanfaatan buat sadah tersebut dan juga memberikan kemanfaatan buat orang banyak gitu. Makanya wa alika ya akhi, wa alika itu musil atas dirimu, itu beliau sedang memberikan nasihat kepada diri beliau sendiri. Ya akhi, kalimat ya akhi, duhai saudaraku, itu beliau peruntukkan ya kepada saudaranya secara khusus. Wasairi man waqafa 'alaiha, dan kalimat ya akhi, duhai saudaraku itu pula adalah untuk sekalian man waqafa, siapa orang yang terhenti 'alaiha di atas risalah ini, yakni orang-orang yang baca kitab risalah ini minal muslimina dari kalangan orang-orang Islam umuman secara umumnya. Jadi pada saat kita baca ada kalimat wa alaika ya akhi, musil atas dirimu duhai saudaraku, itu alaika atas dirimu beliau maksudkan untuk diri beliau sendiri. Ya akhi, untuk kita sekalian orang-orang yang turut membaca dan mempelajari kitab risalah. Wa hadhil kalimatu laha ya waqa'a fi qalbil mukhatab wa anju biha insyaallah taala minat tawbihi wal wa'idil waridaini fi haqqi man yaqulu wa la yaqilu wa ya'lamu wa la ya'malu. Dan kalimat ini ya menggunakan kalimat wa alika ya akhi ya, beliau selalu memulai awal pasalnya itu dengan wa alika ya akhi, mustilah atas dirimu wahai saudaraku. Itu bagi kalimat itu ya dapat masuk fi qalbil mukhatabi, ke dalam hati orang yang diajak bicara gitu. Kita kan kalau ngomong orang nih, ente nih biar begini, itu kalimat ente biar begini kalau datangnya kepada diri kita, kita kena. Ya, ya, gitu. Ya. Harapan itu biar itu masuk ke dalam hati mukhatab, orang yang diajak bicara. Wa anju biha, dan saya pengen selamat gitu dengan sebab kalimat itu insyaallah taala ya minat taubih, yakni dari celaan wal wa'idi dan ancaman al waridaini yang warid keduanya, yakni ancaman dan celaan itu fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu, pada hak orang yang berbicara wa la yaf'alu, namun dia tidak berbuat, wa ya'lamu wa la ya'malu,
Dan hak orang yang tahu namun nggak beramal, ya, dia tahu nggak beramal. Jadi ada orang punya ilmu, tapi nggak ngamalin ilmunya, itu dicela dalam agama, bahkan diancam. Orang yang jago ngomong, nasihatin orang kemana-mana, tapi nasihatnya cuma buat orang, buat dirinya nggak dipakai, itu pun dalam agama dicela dan diancam. Nah, Habib Abdullah Haddad beliau pengen selamat dari itu. Jangan sampai dianggap nasihatin orang, beliau khawatir takutnya dirinya sendiri belum bisa untuk menjalankan nasihat yang beliau sampaikan orang. Beliau khawatir kalau beliau orang yang tahu, tapi ternyata pengetahuan yang beliau punya, ilmu yang beliau ada, khawatir beliau belum bisa ngambilin ilmunya, ngajarin orang, orang memakai, tapi dirinya nggak pakai. Takut. Sebab kelompok yang kayak begitu termasuk orang-orang yang dicela dan diancam dalam agama. Ya, makanya kita orang kalau jadi mubalik, gitu ya, jangan aman dengan ceramah kita. Boleh bagus ceramah kita, orang senang, tapi hati-hati. Ada yang mengintai dari ceramah kita, dari nasihat kita. Kapan? Pada saat kita bisa nasihatin orang, tapi kita nggak pakai nasihat kita sendiri. Pada saat kita tahu suatu ilmu, tapi kita nggak pakai ilmu kita sendiri, malahan yang bertolak belakang. Itu diancam. Ya, diancam. Omongan bisa bagus, tapi nggak cukup dengan omongan. Nanti bakal dituntut dengan amal perbuatan kita. Ya, kenapa? Karena diancam. Orang yang yaqulu wala yaf'alu, ya. Dia ngomong tapi dia nggak berbuat. Wa ya'lamu, dia tahu, wala ya'malu, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Itu pun termasuk orang yang diberikan ancaman dan dihina dalam agama. Li'anni, karena bahwasanya diriku, idza khatabtu nafsi, apabila aku berbicara kepada diriku sendiri, biqauli, dengan ucapan saya, wa alaika, ustilah atas dirimu, dalla dzalika ala annaha lam tatahaqqaq bil amali bima alim. Ya, ucapan wa alaika, ustilah atas dirimu, itu saya berbicara kepada diri saya sendiri. Dan ladalika itu menunjukkan akan yang demikian itu ala annaha, atas bahwasanya lam tatahaqqaq, itu tidak menjadi tahqiq bil amali, dengan amal. Kenapa? Ya, saya lagi ngomong diri saya sendiri. Saya nggak niatin ngomong sama orang lain. Kalau saya ngomong sama orang lain, ente mesti begini, sedangkan saya enggak. Saya masuk ke dalam hak orang yang berkata tapi tidak berbuat. Tapi kalau saya itu sandarkan omongan wa alika kepada diri saya sendiri, maka nasihat saya lagi nasihatin diri saya. Kadang saya amalin bagus, kalau saya nggak amalin, saya nggak jadi dosa. Tapi kalau kita ngajarin orang kebaikan, kita nggak berbuat kebaikan, kita kena dosa. Tapi kalau kita ngajarin diri kita sendiri, nasihatin diri kita sendiri, sekali waktu kita nggak bisa ngikutin nasihat diri kita sendiri, kita nggak dituntut. Kita nggak dituntut. Gitu. Kalau nasihatin orang, tapi kita nggak beramal, kita dituntut. Kita dituntut. Nah, beliau tuh pengen selamat dari itu, ya. Jadi kata beliau, idza khatabtu nafsi, apabila saya berbicara kepada diri saya sendiri, biqauli wa alika, dengan ucapan saya, wa alika, dan musil atas dirimu, dalla, itu menunjukkan dalika yang demikian, ala annaha, atas bahwasanya lam tatahaqqaq bil amali, itu tidak mentahqiqkan dengan amalnya. Jadi kalau saya nggak amal, saya nggak apa-apa, saya nggak kena tuntutan, gitu ya. Lam tatahaqqaq bil amali bima alimtu, ya, tidak tertahqiq, gitu ya, tidak ternyatakan bil amali, dengan amal, bima alimtu, dengan apa yang aku ketahui. Wa ala anni lam azal ahuthuha ala isti'mali ma tad'u ilaihi wa bidzalika yazulul talbisu alal mu'minina wan nisyanu li nafsi
alladzi wasafallahu ta'ala bihi man la yaqilu. Fi qoulihi ta'ala atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Dan atas bahwasanya diriku lam azal, saya enggak henti-hentinya, akhudhuha, saya dorong tuh diri saya ala isti'mali, di atas memperbuat atau mengamalkan nad'u ilaih, akan apa yang kami serukan kepadanya, wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu yazulu talbis, ya, akan terhenti talbis. Apa talbis? Kesamaran, ya, kesamaran, topeng gitu ya, kesamaran alal mu'minina, di atas orang-orang mukmin, wan nisyanu li nafsi, dan juga akan hilang an-nisyanu, yakni lupa, lin nafsi, bagi diri sendiri. Ya, makanya beliau kata begitu. Ya. Alladzi, yang mana wasafallahu ta'ala, Allah telah mensifatkan bihi dengannya, man la yaqilu, ya, akan orang-orang yang enggak berakal, fi qoulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, atamuruna nasa bil birri, ya, kenapa kau perintahin manusia bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kau lupakan dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitaba, sedangkan engkau itu adalah orang-orang yang membaca kitab. Afala taqilun, apakah kamu bukan orang yang berakal? Apa yang enggak pikir? Orang yang diajak semua kepada kebaikan, orang yang diajakin kebaikan, ya, dia yakin berbuat kebaikan. Kenapa orang yang diajak kebaikan buatan sauna anfusakum, sedangkan engkau lupakan dirimu sendiri? Orang diajakin berbuat baik, tapi diri ente enggak ajakin berbuat baik. Ya, wa antum tatlunal kitaba, sedangkan diri bukan orang yang membaca kitab, yang tahu ilmunya ente. Orang disuruh berbuat baik, tapi ente sendiri nggak mengerjakan apa yang ente nasihatin buat orang. Itu dicela tuh. Ya, itu ayat untuk mencela orang-orang yang bisa berbicara tapi nggak bisa mengamalkan. Jago nasihatin orang, jago, tapi untuk mengamalkan buat diri sendiri enggak. Ini jelas sama Allah. Ya, afala taqilun, apakah kamu termasuk orang-orang yang enggak berakal? Kemana pikirannya? Apakah timbang mau cari popularitas, timbang mau cari sanjungan-sanjungan orang? Emang sih kalau ceramah enak banget. Bukan enak doang, enak banget, begitu, enak banget. Begitu. Ya, kau ajarkan orang-orang banyak biar nggak cinta sama dunia, biar cinta sama akhirat. Tapi ternyata ente yang ngomong jangan cinta dunia, ternyata ente orang yang paling cinta sama dunia. Ente ngajakin orang biar cinta akhirat, tapi ternyata ente sendiri lalai males dari akhirat. Nah, ini orang-orang yang begini, orang yang lagi dicela sama agama. Ya, orang yang dicela sama agama. Mudah-mudahan bukan termasuk dari kita. Jam 10. Tapi hujan nggak bisa pulang juga ya. Ya. Wa minal wa'idi al-waridi fi haqqi man yaqulu wa la yaqilu. Fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil 'alimi ilan nani fatandaliku aqtabu batni. Fayaduru biha fil nar kama yadurul himaru bil raha. Fayatami'u alaihi ahlun nari fayaqulun ma balul abadi qad adana ala ma bina. Fayaqulu
Innal ab'ada kana ya'muru bil khair wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'ti. Wa minal wa'id, dan termasuk dari ancaman, ancaman al-walidi yang datang di hati man yaqulu wa la yaf'alu. Ancaman buat orang-orang yang bisa ngomong wa la yaf'alu tapi dia enggak bisa berbuat. Fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini datang dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil 'alimi ilan nar. Nanti bakal diperintahin siapa nih? Orang alim. Orang alim nanti diperintahin ilan nar, disuruh masuk neraka. Ya, orang alim itu nanti diperintah masuk neraka. Fatandaliku aqtabu batni. Ya, maka bakal keluar nanti aqtabu batni, usus-usus di perutnya. Itu orang alim disuruh ke neraka, usus-usus di perutnya keluar semua, dikeluarin, ya, dikeluarin. Itu dikata sama ulama itu usus keluar, sebagian kegantung, sebagian digendong sama usus di neraka. Fayaduru biha, maka orang alim itu dia muter biha, yakni dengan usus yang keluar itu finari, dalam neraka dia muter. Kama yadurul himaru birroha, sebagaimana muternya himar. Apa himar? Keldai birroha, ya, di penggilingan gandum tuh. Kayak tadi kita ceritain tuh, penggilingan gandum itu roha namanya. Itu kan himar itu di pinggiran. Ya, rohaknya itu gilingan di tengah, ada asnya diikat kayu. Itu gandumnya tengah. Keledai itu suruh muter terus. Itu nanti orang alim ada yang diperintah yang suruh masuk ke neraka, fatandaliku aqtabu batnihi, keluar usus-usus dalam perutnya, itu sebagian ngejuntai, sebagian digendong mania. Ngapain? Ya dulu dia muterin neraka itu dengan menggendong dari usus-usus yang keluar dari perutnya. Digendong itu usus. Fayajtami'u 'alaihi ahlun nar, maka berkumpul, ya, ngeliatin orang alim itu siapa? Ahlun nar, penduduk neraka pada nonton. Penduduk neraka pada nonton. Fayaqulun, maka ahlun nar itu mereka pada berkata, ma balul ab'ad, apa yang terjadi sama si ab'ad ini? Ab'ad ini orang yang jauh, dia orang jauh, dianggapin orang jauh. Dia kan orang alim. Kok di neraka? Diseksa lagi, pakai dikeluarin ususnya. Malahan yang nonton ahli neraka ususnya nggak keluar. Ini orang alim mau di neraka, ususnya keluar. Maka dikata nih, apaan orang jauh ngapain di sini? Kayak kita nih umpama lagi ngaji, tahu-tahu ada orang Surabaya ngaji, orang jauh nih kan, gitu kita ngomongin orang jauh nih. Karena kita lagi di Cakung gitu, maka bilangnya orang jauh. Ini orang surga, kenapa ada di neraka? Maka dikata orang jauh. Mabalul ab'ad, yang terjadi yang orang jauh ini. Qad adana ala Madinah, sungguh telah menyakitkan kepada kami ala Madinah, atas apa yang ada pada kami. Ya. Fayaqulu, maka dia berkata, ada orang yang berkata, innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi. Nih orang jauh nih, dia bisa masuk kemari dengan keadaan kayak begini karena dulu nih orang di alam dunianya ya'muru bil khairi, dia perintahin orang dengan kebaikan, dia ajak orang suruh berbuat baik, wala ya'tihi, tapi dia sendiri tidak berbuat kebaikan itu. Wa yanha 'anil syarr,
Dia larang orang, dia cegah orang. Dulu orang dilarang-larang daripada keburukan. Jangan berbuat buruk, nggak boleh begini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Wayati. Tapi justru dia sendiri yang berbuat keburukan. Itu orang alimnya gitu, ya Allah. Ya. Ini kan ancaman nih, biar kita takut. Ya. Biar kita takut. Kita orang ngaji, orang alim, orang tahu, biar kita takut ame ancaman. Ancaman jangan coba-coba berani yang ngancam Rasul yang sampai. Ya. Bukan anak kita yang ngancam kita. Kalau anak kita ngancam kita, biarin kalau bapak nggak beli mainan, saya nggak mau makan. Kata gitu. Ya coba-coba kita ngambil mainan. Paling kita lapar seharian, besok lapar lagi, kita makan. Ini Rasul yang ngancam. Itu orang alim tuh yang bisa ngomong kebaikan tapi dia nggak berbuat kebaikan. Dia cegah orang daripada keburukan, justru dia yang berbuat keburukan. Itu nanti dipanggil suruh ke neraka, dikeluarin khusus dalam perutnya, suruh gendong khususnya, suruh muterin neraka. Orang-orang neraka pada nontonin dia, pada heran, nah orang jauh di sini nih. Perasaan dulu waktu di alam dunia, pecian mulu. Kainnya juga 3 huruf mulu. Iya. Bukan BHS, HWC. Kalau ke sorban nyengser mulu. Gitu. Ya. Kadang waktu di kepalanya pakai iketan, udang-udang gitu. Buntutnya berpinggang. Gitu. Pakai tongkat nih kebun pincang, cuma pakai tongkat, katanya sunnah. Apa kiri kanan 2 tongkatnya? Ya kan soleh banget. Orang mikir tasbih kanan doang, di tasbih kiri kanan. Oh gitu. Kok bisa di sini? Heran. Ternyata sebabnya adalah dulu di alam dunia dia ngajak orang kebaikan, tapi dia nggak datangin dirinya dengan kebaikan itu. Dilarang orang berbuat keburukan, tapi justru dia berbuat keburukan itu. Ancaman tidak bisa takut. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat keburukan. Sebenarnya Qala alaihi salam maratu lailata usriya bi birijalin tuqradu ya shibahuhum bimaqalidha minna. Wa qala alaihi salam wallahu a'lam